Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT karena kita telah diberi beberapa kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Termasuk diantaranya yang paling utama adalah kita diberi kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa dalam masa pandemi COVID-19 ini tetap dalam keadaan bugar. Para pemirsa yang berbahagia, dalam bulan puasa ini kita bisa menyimak, kita bisa mengkaji, mempelajari fenomena kehidupan yang kita alami saat ini, yang tentu saja untuk meningkatkan tingkat keimanan kita pada Allah SWT. Kita sekarang ini memasuki bulan Ramadan yang dalam masa pandemi COVID-19 ini bisa kita simak bahwa dengan munculnya virus corona ini menandakan semakin yakin kita bahwa apa yang difirmankan Allah bahwa semua manusia di hadapan Allah itu adalah derajatnya sama, hanya takwa yang membedakannya. Kenapa? Karena dengan masa pandemi virus corona ini, kalau kita lihat dari kepanikan, hampir semua orang mengalami kepanikan. Kalau kita lihat ketakutan, hampir semua orang ketakutan. Orang kaya, orang miskin, semuanya mengalami hal yang sama. Dan hebatnya lagi, penyakit ini tidak pandang bulu. Siapapun diserang. Ini menandakan bahwa kuasa Allah itu tidak membeda-bedakan. Apakah virus ini akan segan kalau menyerang orang kaya? Tidak. Justru yang pertama kali diserang kira-kira mungkin orang kaya kalau di sini. Karena penyebarannya itu dari Cina kan naik pesawat. Orang pesawat kan tidak mungkin tukang becak. Itu mesti kan orang-orang kaya itu yang pertama kali diserang. Apakah kemudian merasa kasihan tidak menyerang orang miskin? Tidak. Virus pun juga menyerang orang-orang yang miskin, orang-orang yang kurang mampu. Buktinya apa? Ada juga bakul pentol yang bisa meninggal karena terjangkit virus corona ini. Bahkan tidak memandang status sosial juga, tidak dipandang bulu. Pejabat tinggi pun dan rakyat jelata semuanya diserang. Semuanya
tidak mampu mengelak dari serangan virus ini. Apakah kemudian kalau pejabat tinggi virusnya itu merasa segan? Kalau rakyat jelata udah langsung diserang begitu saja, tidak. Buktinya apa? Nah, di negara kita menteri aja juga diserang. Ya. Menteri pun juga terpapar gitu. Artinya apa? Bahwa ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa di hadapan Allah semua orang itu derajatnya sama. Hanya takwa. Ya mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini ketakwaan kita itu bertambah supaya ada bedanya dengan yang lain di hadapan Allah. Selain takwa semuanya sama, kekayaan, jabatan, bahkan virus ini juga menyerang lintas negara, tidak memandang ras. Kulit putih, kulit hitam, sawo matang, semuanya diserang. Memang kalau kita cermati, reaksi masyarakat di seluruh dunia ini, juga di masyarakat kita di Indonesia ini, dalam menyikapi peristiwa penyebaran virus ini atau masa pandemi ini, kita bisa cermati ada beberapa kecenderungan yang dimiliki oleh individu anggota masyarakat dalam memahami suatu fenomena yang kita hadapi saat ini. Fenomena yang saya maksud di sini adalah yang mengedepan, yang mulai dibahas oleh setiap orang saat ini adalah yaitu tentang pandemi COVID-19 ini. Saya menemukan paling tidak ada tiga kecenderungan masyarakat, individu anggota masyarakat dalam menyikapi atau memahami penyebaran atau pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ada diistilahkan, yaitu ada kecenderungan yang diistilahkan konsep similarity atau kemiripan. Pada kelompok ini ada kecenderungan dari masyarakat itu adalah menilai sama sesuatu yang memiliki kemiripan. Nah, jadi sesuatu yang memiliki kemiripan itu dinilai sama. Ada kecenderungan seperti itu. Makanya kita tidak heran kemudian di masyarakat muncul ketika ada pandemi ini, koyok zaman biyen yo. Biyen iku jenenge begeblok gitu. Jadi ini adalah kecenderungan yang bersifat yang kita istilahkan sebagai similarity. Sehingga dengan pandangan yang similarity ini cenderung mereka kemudian mengatasinya juga dengan cara-cara seperti yang mirip dengan wabah seperti ini. Jadi nek biyen zaman Pak Geblok iku nombruk keliling desa maca ngene-ngene iki, maca donga-donga iki. Saiki ayo dibaleni maneh. Ini ya tidak salah, tapi ini hanya kecenderungan. Namanya kecenderungan tidak selalu tepat. Ya. Tapi tetap kita berharap, walaupun kecenderungan bisa jadi ini juga obat yang mujarab juga. Ya. Ini yang namanya kecenderungan yang disebut similarity. Ya ini kan juga muncul di masyarakat kita. Ya. Hari nama saja orang langsung mengistilahkan, cenderung kita. Siapa namanya Bu, namanya siapa? Nur Ma'rifah, itu pasti dalam benak kita langsung, orang ini pasti santri, gitu kan. Muslimah gitu kan. Lain dengan namanya yang lain begitu kan. Jadi dari nama karena kemiripan itu, jadi similarity. Ini kecenderungan. Jadi namanya kecenderungan tidak selalu tepat, ya, tidak selalu tepat, ya bisa jadi bisa jadi tidak sama persis, ya bisa jadi mungkin jauh dari yang diharapkan. Ya. Tapi ini memang kecenderungan yang ada di masyarakat, similarity yang pertama ini. Yang kedua adalah proximity. Ya, proximity.
Kecenderungan yang kedua ini ada masyarakat, individu-individu anggota masyarakat cenderung menilai sama unsur-unsur yang memiliki hubungan kedekatan. Walaupun peneliti pun juga dihinggapi kecenderungan ini juga, proximity. Makanya kemudian mereka menyimpulkan sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian lanjutan, pasti dia membuat dugaan-dugaan dulu, ya ini bersifat proximity di corona itu. Oh ini karena dari Cina, mungkin itu sama dengan apa dari SARS dulu itu. Jadi ada begitu. Ini juga kecenderungan masyarakat kita juga dengan hal-hal yang peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari pun juga proximity ini sangat dominan juga ya. Tapi saya ingatkan lagi, namanya proximity ini hanya kecenderungan, bukan sesuatu yang pasti. Ya. Ketepatannya juga jauh dari yang diharapkan. Ya. Contoh misalnya, ya, rumahnya mana, Tebu Ireng. Pasti orang penduga, wah ini pasti orang ahli agama itu. Karena apa? Tebu Ireng dekat dengan pondok. Rumahnya mana? Joso. Mesti kan. Padahal mungkin realnya belum tentu. Tetapi karena kecenderungan seperti itu, ya jadi kedekatan. Makanya kemudian, misalnya ada satu anggota keluarganya kena corona, wah pasti, wah ini keluarganya itu, wah diasingkan semuanya. Ini karena proximity, ya kehati-hatian tidak apa-apa. Tapi namanya proximity, saya ingat lagi itu hanya sebuah kecenderungan. Namanya kecenderungan, jadi tidak selalu tepat. Ya. Dan yang ketiga juga ada namanya cluster. Ya. Cluster. Ya. Cluster itu, wah ini yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada kecenderungan manusia atau individu-individu anggota masyarakat menyimpulkan sesuatu atas dasar informasi yang belum lengkap. Ini cluster. Ya. Ini yang sering kali terjadi. Ya. Saya gampang kok niteni itu kalau di masyarakat itu. Ada orang dapat informasi langsung menyimpulkan anca ini. Nah, ini jelas cluster. Gitu. Jadi informasinya belum lengkap langsung disimpulkan. Ya. Makanya kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di pendidikan tinggi selalu ketika kuliah diajarkan metodologi penelitian supaya apa? Bisa mengambil kesimpulan atas dasar data, analisis data, datanya harus lengkap dulu, valid dan sebagainya. Tidak hanya sepihak. Kalau sepihak nanti cluster, namanya kecenderungan. Ya. Cluster tadi itu kan menyimpulkan sesuatu atas dasar informasi yang belum lengkap. Ya memang terkesan responsif, ya. Terkesan sangat responsif, ya. Sangat peka gitu. Tapi kadang ngawur gitu ya. Ini kan bahaya ini kan. Makanya jadi seorang pemimpin itu juga harus jeli, dapat informasi tidak langsung menyimpulkan, ya. Tetapi dikaji lebih dulu, harus mengambil informasi dari sumber-sumber yang lain, baru disimpulkan. Ya. Hanya satu pihak nanti bisa menyesatkan, gitu ya. Jadi ini, makanya kayak guyonannya itu nyanyiannya si siapa itu, Cak Dikin atau siapa yang campur sari itu, sandal jepit itu ya. Itu kalau orang hanya tidak sampai tuntas mendengarkan lirik lagu itu kan seperti saru itu ya, jorok itu kan. Padahal itu hanya sandal jepit. Nah, ini contohnya ini ya. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita juga cermati kehidupan masyarakat ya, ketika ada kebijakan dalam penanganan virus corona ini yang dilakukan oleh pemerintah, itu penyikapan masyarakat juga ada beragam juga. Beragam. Ya. Kalau kita lihat penyikapan mereka itu seperti reaksi akulturatif. Seperti reaksi akulturatif. Ya. Reaksi akulturatif itu sekarang garis besar itu kan ada 3 macam. Acceptance, denial, distortion. Ya. Jadi ada yang menerima, ada yang menolak, dan ada yang mengambigu, mendua. Ya. Jadi
Yang menerima ya sudahlah. Gitu. Ada yang menolak, ada yang menolak. Walah ini kok stok diri katanya apa mana? Nah, ini ada yang begitu. Ya. Tapi yang bagus itu biasanya orang-orang di kita itu, orang-orang kita itu ambil tengah-tengah gitu ya. Ya, ambil tengah-tengah. Makanya kemudian ada social distancing, ada jarak, gitu kan. Ini bagian dari yang tengah-tengah, gitu ya. Jadi ini yang paling bagus. Karena memang di kultur kita itu sudah diajarkan yang namanya sinkretis, gitu ya. Sehingga memadukan sesuatu yang berbeda itu bukan sesuatu yang sulit bagi orang, terutama orang Jawa. Gitu ya. Memadukan dua unsur budaya itu bagi orang Jawa itu bukan hal yang sulit. Gitu. Dan bisa menjadi sangat serasi. Gitu ya. Teknonim saja, budaya teknonim, gitu ya, pemberian nama itu tampak sekali. Orang Jawa itu tidak menolak hadirnya budaya Arab, tapi juga tidak meninggalkan budaya Jawanya. Maka memberikan nama siapa? Muhammad Selamat. Itu kan perpaduan dari dua unsur budaya yang bahkan kalau kita lihat kiai-kiai di kampung itu memadukan dari elemen-elemen unsur-unsur budaya yang berlawanan menjadi sangat serasi sekali. Kepalanya ditutup sorban. Kemudian pakai kemeja putih dibungkus dengan jas dari Eropa. Pakai sarung ala India. Kemudian pakai terompah model Jawa. Melaku yo ketok serasi, jasan, serbanan, sarungan, terompahan. Ini kan berapa unsur budaya itu dikabupadukan. Ini tampak bagi orang Jawa itu hal yang tidak begitu sulit lah gitu ya. Makanya mengapa ada keputusan, ada kebijakan seperti ini, orang-orang kampung kita itu menerima begitu saja, meskipun dia tidak mengenal apa itu virus itu kan. Ini karena kita sudah dibingkai dari budaya-budaya yang memang distortion tadi itu, yang sinkretis, bisa memadukan berbagai unsur. Ya, dan dicontohkan oleh para kiainya itu, dengan pakaian-pakaian yang dikenakan itu perpaduan dari berbagai unsur budaya, dan itu hal yang wajar, lumrah. Ya, jadi meskipun tidak kenal dari mana asalnya, gitu ya. Nah, memang seperti saya kemukakan tadi, mengapa ada reaksi yang beragam itu? Karena memang kemampuan masyarakat dalam menyikapi atau memahami suatu kejadian, termasuk tentang pandemi COVID-19 ini, memang ada beberapa macam ya, tingkat kemampuan masyarakat gitu ya. Ada yang pertama ya, ini saya memang lebih bagian kepada sisi ilmu sosial ya, jadi makanya itu lebih kajian itu. Yang pertama adalah mereka yang mengembangkan kemampuan cara pandang yang disebut sebagai on the lane, on the lane ya. Orang-orang pada tingkatan ini biasanya hanya berakhir pada jawaban pertanyaan apa itu? Apa sih virus corona itu? Virus corona itu virusnya itu kok Cina, virus jaringan itu kalau oh ya wis sudah selesai. Ini orang-orang yang tingkatan on the lane. Jadi on the lane. Jadi berakhir hanya pada pertanyaan apa itu. Kalau sudah terjawab ya sudah. Tapi ada tingkatannya lebih tinggi dari on the lane, yaitu between the lane. Between the lane itu adalah biasanya masih mencari jawaban. Setelah apa itu baru bagaimana itu bisa terjadi. Bagaimananya. Nah, ini perlu telaah. Perlu telaah. Makanya kalau sudah tingkatannya yang namanya mahasiswa itu ya sudah pada tingkatan between the lane. Ya, jadi sudah pada tingkatan telaah. Gitu. Bagaimana itu bisa terjadi. Ya, maka itu baru mengkaji bagaimana yang namanya virus itu asalnya di kelelawar kok bisa ke manusia. Kok bisa menurunkan antar manusia, itu bagaimana bisa terjadinya. Ya, kan ini baru ditelaah, ini pada between the lane, gitu, tingkatan yang ini. Ya. Nah,
Makanya kalau sudah tingkatan mahasiswa itu ya paling tidak di between the lane, jangan hanya di pada on the lane. Gitu. Kalau on the lane ya, wis oleh jawaban lega ya wis, gitu. Ya, berarti kan tidak, harus mencari bagaimana bisa terjadi. Nah, tingkatan yang paling tinggi, nah ini kan yang disebut dengan adanya hikmah tadi itu adalah yang tingkat yang paling tinggi namanya beyond the lane. Ya. Kalau beyond the lane itu berupaya menemukan makna mengapa itu bisa terjadi. Maknanya apa? Saya kasih contoh dulu waktu ada acara yudisium. Di Pasca Sarjana ada acara yudisium yang dihadiri 70 mahasiswa lebih. Dari 2 prodi, dari 2 angkatan. Sehingga angkatan yang satu dari prodi yang satu tidak mengenal pada 3 kelompok yang lain, yaitu pada 2 angkatan dari prodi yang berbeda. Dilalah, waktu itu ada 1 kaprodi, ada 1 mahasiswa yang terselip tidak dibaca namanya. Misalnya Muhammad Lutfi, ini tidak dibaca. Gitu ya. Padahal dia termasuk yang lulus, gitu ya, yang yudisium, tidak dibaca. Kemudian setelah akhir mahasiswa itu protes, agak marah. Ya. Saya tutup, akhirnya saya redakan, saya menggunakan pola ini, beyond the lane ini. Ya, beyond the lane ini, makna. Saya katakan, Anda harusnya bersyukur ketika nama Anda tidak dibaca oleh ketua prodi, sehingga dibaca pada bagian akhir ketika semua sudah terbaca. Kenapa? Inilah cara Allah memperkenalkan Anda pada 70 orang mahasiswa itu. Tanpa itu Anda tidak dikenal. Karena dia tidak terbaca, hingga dibaca terakhir, semua orang 70 mahasiswa tahu mana sih yang namanya Lutfi itu. Kan begitu akhirnya. Pada saat itulah akhirnya 70 mahasiswa kenal siapa Lutfi itu. Inilah cara Allah. Ini yang namanya beyond the lane. Jadi makna itu di situ. Termasuk virus corona ini, pandemi ini, kebijakan lockdown di beberapa negara, di kita, bahkan kita juga namanya PSBB. PSBB. Ya. Kalau saya menyikapi, inilah bagaimana, inilah cara Allah meremajakan bumi kita. Cara Allah meremajakan bumi kita. Supaya apa? Bumi kita itu bisa menata diri, bumi kita juga ikut berpuasa. Bayangkan, dengan PSBB, ya, berapa ribu bis tidak menderu di jalan. Artinya apa? Bumi kita berkurang getaran dari bis yang jalan itu. Berapa bis itu? Di Jawa saja, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, tidak ada bis jalan. Berapa ribu bis yang tidak jalan di jalan. Artinya apa? Di Jawa ini tidak digetarkan oleh ribuan bis di jalan itu. Itu baru getaran jalannya saja. Bagaimana dengan polusi udara, knalpotnya mengeluarkan asap itu. Jadi dengan tidak adanya getaran dari gerakan ini, bumi menata diri. Menata diri. Ini cara Allah menyelamatkan umat. Artinya apa? Kalau buminya diremajakan, penyuburan tanah akan terjadi, bisa menghidupi generasi-generasi berikutnya. Inilah yang ini baru deru kendaraan. Pesawat yang menghentakkannya luar biasa itu memekakan telinga, sehingga ruang angkasa ini yang terlalu dipekakkan itu, mungkin udara itu sudah terpecah karu-karuan pesawat itu. Dengan tidak mengudaranya pesawat-pesawat itu, akhirnya ruang angkasa tertata kembali, menutup kembali, ikut berpuasa. Katanya Nabi, puasa itu membuat orang sehat. Ya, bumi berpuasa apa juga buminya menjadi lebih sehat. Itu aja pemahaman kita. Jadi lockdown, PSBB itu sebenarnya ya muncul begitu saja, begitulah cara Allah meremajakan bumi ini.
Berarti Allah sangat menyayangi umatnya. Generasi-generasi kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kesuburan tanah, untuk menikmati indahnya laut. Ya. Karena laut tidak terganggu lagi dengan kapal-kapal sehingga ikan itu menata diri. Ya. Bisa menata diri, karang-karang bisa tumbuh lagi, menata diri. Selama beberapa minggu, beberapa bulan itu sudah cukup lah bagi mereka untuk menata diri. Tidak diganggu oleh deru mesin kapal itu. Ya. Ini baru yang di akhir. Gitu ya. Jadi inilah. Ya memang tidak langsung Allah menurunkan begitu, tidak melalui manusia. Ini seperti contoh yang contoh ceritanya orang yang ahli berdoa ketika terjadi banjir itu kan cara Allah menolongkan seperti itu. Ya, ada banjir gitu ya. Kemudian orang itu berdoa. Banjir sudah mulai masuk rumah. Ya. Ada peringatan dari tim SAR. Coba supaya mengungsi karena banjir masih akan naik lagi. Ya. Beberapa orang sudah mengungsi. Kemudian naik lagi banjir itu sampai hampir ke atap. Gitu ya. Lalu datang petugas SAR menghampiri orang yang sedang berdoa itu. Mari Pak, saya tolong. Ya, karena ini air masih akan naik lagi. Oh enggak usah. Allah pasti menolong saya. Karena saya sudah berdoa dengan sekuat tenaga dan berdoa dengan tulus. Ya, pasti Allah akan menolong saya. Ya. Datang lagi, air tambah naik lagi sampai rumah itu betul-betul tenggelam. Ya, dia itu kemudian berpegangan pada tiang antena TV itu, Nah, datang lagi petugas SAR itu. Pak ini yang terakhir Pak, kami terakhir datang ke sini itu. Tolonglah Pak, mari. Kita mengungsi Pak, karena nanti akan tinggi lagi air ini. Tidak usah, pasti Allah menolong saya, karena sudah saya berdoa dengan tulus. Doa saya pasti dikabulkan. Akhirnya tambah naik, tenggelamlah orang itu dan meninggal. Sehingga guyonannya itu kita ditanya, ya Allah, aku sudah berdoa kepadamu dengan tulus, kenapa engkau masih tidak memberikan kesempatan saya hidup? Kenapa kamu tenggelamkan ya Allah? Apa jawab Allah? Aku sudah mendengarkan doamu dan aku sudah menolong kamu melalui petugas SAR yang menghampirimu itu. Kan begitu kan itu. Jadi itu cara Allah kalau tidak langsung memberikan begitu tidak. Ya termasuk PSBB, lockdown ini bagian dari Allah menyelamatkan bumi tapi melalui kebijakan manusia. Jadi seperti itu. Ya sama dengan orang kalau kita mau makan kan tidak mungkin langsung makan datang dari Tuhan, pasti lewat dari yang ditanam oleh para petani itu kan tidak mungkin langsung Allah memberikan nasi brek langsung di meja, kan tidak mungkin begitu, pasti melalui perantaraan manusia kan gitu. Nah, jadi itulah cara kita memahami itu yang namanya kalau dalam ilmu sosial namanya beyond the line ya, jadi makna dari sesuatu itu tingkatan yang paling tinggi. Makanya kalau orang itu sudah pada tingkatan yang tinggi itu biasanya dijauhkan dari hal yang kemudian kita juga penanganan bagaimana ya, kalau saya katakan tadi bahwa dengan adanya virus corona ini ada cara Allah bagaimana cara Allah meremajakan bumi kita. Tapi kalau kita cermati juga bagaimana cara menangani penyebaran virus ini. Ini pun juga kita kembali ternyata cara penanganan salah satunya diantaranya adalah prinsip utama dalam Islam pun juga terkandung di dalamnya. Yaitu Islam rahmatan lil alamin. Inti diri situ adalah kasih sayang. Coba kita lihat, kita cermati itu. Di sinilah kita diuji kasih sayang kita sebagai menerapkan, apakah kita sudah menerapkan Islam rahmatan lil alamin atau belum. Coba kita cermati, bagaimana kebijakan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 itu. Salah satu diantaranya apa? Menggunakan masker. Social distancing, menjaga jarak. Ya. Tidak bersalaman. Ya. Mengurangi bepergian. Ya. Menghindari kerumunan. Apa semuanya itu?
itu adalah bagian dari kasih sayang kita. Kalau kita cermati. Kenapa? Karena virus itu penyebarannya begitu mudah. Virus itu bisa menempel kepada siapa saja, dan virus tidak hanya menempel pada orang yang sakit, orang yang sehat pun juga ditempeli oleh virus itu. Sehingga orang yang sehat itu bisa menularkan kepada orang lain, bukan hanya orang yang sakit. Disitulah diuji kasih sayang kita kepada sesama. Apakah kita menerapkan Islam rahmatan lil alamin? Kalau tidak, kalau bagaimana orang mengatakan, walah, wis takdiri, itu berarti kita belum menerapkan rahmatan lil alamin. Kenapa? Kita tidak kasih sayang kepada sesama. Kenapa? Karena kita bisa menularkan. Berarti apa? Kalau kita menularkan, apa itu kasih sayang namanya itu? Inilah kasih sayang kita itu diuji terhadap sesama. Ya. Bukan menjaga jarak kemudian koncuan kok adu-aduan. Bukan itu harus kita sikapinya. Beyond the line itu apa? Bahwa kita menyayangi orang lain supaya tidak tertular. Barangkali saya membawa virus. Inilah aplikasi Islam rahmatan lil alamin seperti itu. Zaman kemudian disikapi, walah kan gitu. Jadi ini kita sedang diuji. Kalau di ilmu sosial itu ada namanya, istilah namanya konsep ini surprise. Ya. Ada keterkejutan. Ini biasanya orang itu dibenturkan pada dua nilai budaya yang berbeda. Katanya gitu ya. Dan bisa terjadi surprise. Kalau surprise itu biasanya orang kehilangan pegangan. Jadi kalau saya menyikapi orang yang, wah ini kok, itu bukan orang yang peduli, bukan orang yang cinta Islam, tapi egois. Ya. Mementingkan dirinya sendiri. Oh sudah tahu kalau orang yang virus itu tidak hanya menjangkiti orang yang sakit, tapi juga orang yang sehat. Orang yang sehat pun kalau memang dia mampu, kebal tubuhnya hanya ditempeli tok, tapi tidak sampai menyerang situ. Tapi dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah, sampai di mana cinta kasih kita kepada sesama kalau kita tidak peduli pada itu. Kita tahu kenapa kita tutup masker itu. Ya, karena dari apa yang kita bicarakan, kita ngomong itu, kita bersin, kita angop, ya, kita wahing itu. Ya. Akan, kalau kita memang membawa virus itu, maka virus akan menyebar. Nah ini kalau bisa dihirup oleh yang lain yang tidak menggunakan masker, nah, berarti kan kita menularkan begitu. Nah, kalau kita menularkan, menjerumuskan orang lain, apa itu kasih sayang namanya itu? Kan begitu. Ya. Inilah makna itu. Jadi, jangan menyombongkan diri. Tidak apa-apa aku sehat. Ya. Biasa ini lapor dengan ini bareng. Biasa kok biasa nih. Oh, jangan seperti itu. Itu namanya menyombongkan diri. Tanyakan Pak Ustadz Lutfi itu. Orang sombong kan tidak disukai Allah. Gitu. Ya. Jadi harus seperti itu. Ini diuji kita itu. Apa kita betul-betul menerapkan Islam rahmatan lil alamin? Kuncinya kasih sayang. Ya. Banyak sekali bagaimana kita cara memahami Islam rahmatan lil alamin itu. Saya teringat pernah baca sebuah hadis, ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Nabi, tunjukkan pada saya amalan apa yang baik di dalam Islam. Apa kata Nabi? Jawab Nabi itu, engkau memberi makan dan mengucap salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Coba kita cermati sekarang ini. Ya. Di dalam ilmu sosial, ya, dalam filsafat ilmu sosial, itu ada istilah, kalau kita baca tentang tipe sosialitas itu, ada konsep namanya specialization of functional, atau spesialisasi fungsional. Ya. Dalam konsep itu dijelaskan bahwa semakin kompleks suatu masyarakat, semakin menuntut peran-peran yang lebih spesifik. Ya, jadi semakin kompleks suatu masyarakat, semakin menuntut peran-peran yang lebih spesifik. Zaman saya kecil dulu, ya, kalau namanya Pak Mantri, ya, Mantri Kesehatan itu menangani segala macam penyakit. Sakit mata, sakit telinga, pilek, watuk, ya. Sakit panas, sakit perut, ya. Itu semuanya ditangani oleh Pak
mantri kesehatan itu. Kalau sekarang semakin kompleks masyarakat, semakin menuntut peran-peran yang spesifik. Sekarang pilek aja dokternya lain, THT. Ya. Dokter dalam ada dokter jantung, dokter paru. Kadasena sekarang sudah ditangani oleh dokter kulit. Ya. Jadi semakin kompleks. Termasuk yang reparasi sepeda juga begitu ketika zaman saya kecil dulu itu. Namanya reparasi sepeda itu yo nambal ban, benak no pelek, nyetel pelek, sembarang nyetel setir. Itu semuanya ditangani sendiri. Tapi sekarang kan lain. Setel pelek sendiri, ya, tune up sendiri, ya, kemudian nambal ban sendiri. Ya. Jadi ini, ya. Lah, artinya apa? Artinya apa? Bahwa kehidupan manusia itu dalam memenuhi kehidupannya itu tidak terlepas dari campur tangan, dukungan dari pihak-pihak lain. Tidak ada manusia itu yang mandiri sepenuhnya, itu tidak ada. Tidak ada. Manusia bisa hidup itu karena dukungan dan bantuan dari pihak-pihak lain. Dan kalau kita menyitir pada hadis Nabi itu, dan orang lain yang membantu kehidupan kita, sebagian besar tidak kita kenal. Ya, tapi kalau kita menyitir pada hadis Nabi tadi itu bahwa sebagian besar orang yang membantu kebutuhan kita itu tidak kita kenal. Tadi kita sudah sarapan. Pernahkah terpikir kepada Anda ketika sarapan itu, nasi ini siapa saja orang yang terlibat menyiapkan nasi ini? Pernah gak itu? Saya yakin tidak. Yang Anda pikirkan hanya adalah nasi ini ditanak oleh pembantu saya atau istri saya. Selesai sudah. Anda tidak pernah berpikir, ini beli berasnya dari mana? Di toko sebelah. Toko sebelah itu mengambil dari mana? Dari tengkulak di pasar. Ini dari mana? Dari pabrik di sana. Ini siapa yang nanam? Siapa yang dadak? Siapa yang angkat-angkat karung? Pernah tidak terpikir di situ? Tidak pernah terpikir di situ. Makanya betul kata Nabi itu. Memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Artinya apa? Ini menjadi bahwa Islam rahmatan ini menghormati siapa saja, tidak pandang bulu. Inilah Islam itu. Menghormati siapa saja, tidak pandang bulu. Kenapa? Karena orang-orang yang membantu kehidupan kita, yang paling banyak itu justru yang tidak kita kenal. Anda menggunakan pakaian itu, pernah terpikir siapa yang bikin pakaian ini? Siapa yang terlibat di situ? Tidak pernah terpikir. Yang Anda ingat hanya penjahit dan penjual kainnya saja. Hanya dua itu saja. Siapa yang meminta, siapa yang kemudian buruh pabriknya di sana itu, yang mengangkati gulungan itu siapa, yang motong itu kulit itu siapa, buruhnya siapa, ini tidak pernah terpikir itu. Supir truk yang ngangkat ke pabrik nanggone anu siapa, tidak terpikir di situ. Inilah artinya apa? Islam itu menghormati siapa saja, itu betul memang. Ini dalam konsep sosiologi namanya speciality of functional. Bukan hanya itu, kendaraan juga yang kita pakai. Anda bisa kuliah atau bisa mengajar tepat waktu karena menaik kendaraan. Ya, sepeda motor itu. Ya. Sepeda motor itu. Ya. Mengapa bisa tepat waktu? Naik tepat waktu ngajari, tepat waktu kuliah, itu kan dapat pahala. Itu. Siapa yang mengantarkan pahala karena ada tepat waktu? Sepeda motor itu. Nah, sepeda motor itu belinya di mana? Di toko Cina. Nah, wong Cina mana? Sehingga sepeda motor itu sapa? Jepang. Agamane apa? Lah kan gitu. Ini kalau kita telusuri di sana, inilah indahnya Islam itu di situ. Indahnya Islam itu. Islam tidak terkotak hanya satu seperti burung dalam sangkar, kata dalam tempurung itu tidak. Makanya Nabi itu sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Ya. Jadi ini ya. Bahkan ibadah kita itu, ya, ibadah kita pun juga mungkin sempurnanya ibadah kita itu juga karena dukungan dari berbagai, termasuk bukan orang Islam, orang non-Islam. Ya. Rukun haji itu pergi haji adalah rukun Islam bagi orang yang mampu.
Tapi perjalanan mereka pergi haji itu naik pesawat. Ya. Siapa yang bikin pesawat? Apakah orang Muslim? Nah, saya yakin bukan. Berarti orang Muslim juga punya andil menyempurnakan ibadah kita. Makanya betul kata Nabi di sini. Berilah salam, hormati orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Jadi itulah ya yang bisa saya sampaikan dalam cara ini, penerapan dari Islam rahmatan lil alamin. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Oh, ada tanya jawab, monggo silakan. Oh, pemilik bus. Terima kasih. Kalau itu bukan hikmah, itu untung rugi kalau itu. Kenapa? Karena spesifik, kecil itu ya. Coba keutamaan dari ketika bumi itu menjadi remaja, itu yang dirasakan beberapa generasi. Ratusan generasi, termasuk anak cucu pemilik bus, anak cucunya supir bus, anak cucunya keluarganya mertuanya supir bus, itu dulu-dulu kabeh menikmati itu. Ya, memang kalau kita ukur seperti itu, nah, ya, jadi itu bukan masalah hikmah, itu untuk rugi itu. Makanya kita dianjurkan untuk bisa berkorban, ini namanya altruism. Mengapa orang Islam itu juga diwajibkan untuk berzakat, bersedekah, mengorbankan demi kelangsungan hidup masyarakat yang lebih besar, kan gitu. Dan hikmah itu justru lebih besar ketimbang untung rugi yang seperti itu. Itu kan spesifik kecil itu. Kalau hanya memilih bus, bagaimana dengan yang penjual berambang itu, kemudian buru-buru tani itu? Mereka apa tidak terpikirkan? Mereka juga punya generasi, punya anak turun. Apa mereka tidak dipikirkan masa depan mereka? Ya. Makanya harus ada pengorbanan memang, gitu ya. Ada pengorbanan. Ya. Jadi makanya kalau dalam ilmu sosial namanya altruism, tingkatnya yang paling tinggi. Berkorban untuk kepentingan orang lain dan untuk kepentingan lebih besar. Ya. Contohnya misalnya, kalau untuk rugi itu, karena iman itu tidak mikir seperti itu. Contoh, mengapa orang sampai pergi haji sampai 200 juta lebih gitu, dibudali. Nah, itu untuk rugi, baik itu karena sawah sampai berapa hektar gitu. Tapi karena iman, mbak mikir itu sudah. Bos pokoknya aku nang Mekah walaupun hanya 2 minggu. Kenapa? Karena iman. Supir bis juga begitu. Untung supir bisnya punya iman gitu ya. Sehingga mereka memberikan yang lebih besar lagi. Ya, jadi, oke, ada lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi ismika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tudhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil khadi'at wal amat. اللهم ارزقنا علما نافعا عملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا طيبا وعافيا فيه. اللهم ارزقنا علما نافعا عملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا طيبا وعافيا فيه. اللهم ارزقنا علما نافعا عملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا طيبا وعافيا فيه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.